Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Welcome to my English class with me, Miss Eva. Kita ketemu lagi ya di kelas bahasa Inggris online hari ini bersama saya. Oke, class, are you ready? Okay, let's go. Okay, today we are going to learn about recount text. Have you ever heard recount text before? Ya, kita akan belajar tentang recount text. Ada yang sudah pernah tahu nggak apa itu recount text? Mungkin waktu kalian masih SMP, mungkin masih ingat. Ya. Oke, let's check it out. Recount text is a text that tell experience or story in the past. Jadi, recount text itu teks yang menceritakan pengalaman atau cerita di waktu yang lampau. Berarti kejadiannya ini sudah terjadi ya. Ya, mungkin pengalaman seseorang ya, cerita seseorang, cerita teman kamu waktu liburan misalkan yang lalu. Tuh, cerita, pokoknya ceritanya yang sudah berlalu. Oke, let's continue. Oke, the parts of recount text. Nah, recount text itu sama dengan teks-teks yang lainnya, ada bagian-bagiannya ya. Oke, there are social function, generic structures, and language features ya. Jadi di setiap teks itu ada bagian-bagiannya seperti ini ya, sama halnya dengan recount text. Oke. Next, continue. Social function. Kita mengenalnya fungsi sosial ya dalam bahasa Indonesianya. Apa sih fungsinya dari konteks itu? Oke, ini jawabannya. To inform or entertain the reader about past event. Jadi memberitahukan saja, bisa juga menghibur kalau ceritanya misalkan menarik pembaca tentang kejadian yang lampau. Jadi hanya memberitahukan atau menghibur pembaca ya tentang kejadian yang terjadi yang sudah terjadi. Oke. Let's continue again. General structure. General structure itu kayak semacam bagian-bagian dari teksnya ya, kelas. Jadi, teks recount itu ada bagian-bagiannya. Number one, orientation. Orientation biasanya ada di paragraf pertama nih, kelas. Ya. What the function of orientation is give the reader about background information. Jadi memberikan pembaca informasi awal. Misalkan siapa orangnya, kejadiannya di mana, ya, kejadiannya kapan. That's called orientation. Oke, jadi orientation ada di awal paragraf. Ya. Number two, event. Event itu kejadiannya, a series of event. Jadi biasanya berupa series gitu, berupa rangkaian kejadian ya. Order in chronological sequence. Jadi dibuatnya itu secara kronologikal, jadi berurutan. Kejadian dari awalnya begini, kemudian seperti apa. Nah, itu ya kronologikal itu ya. Jadi kejadiannya secara berurutan. Number three is reorientation. Nah, apa itu reorientation? Jadi kayak orientation yang diulang ada harinya ya. Yaitu a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi ada personal comment ya. Jadi komen pribadi dari si penulis itu tentang kejadian yang terjadi di waktu yang lampau ya. Ya, generic structure itu generic structure-nya. Jadi ada 3 ya. Orientation, event itu biasanya paragrafnya di tengah-tengah, dan reorientation biasanya adanya di paragraf terakhir ya, kelas. Oke, next language feature.
Language feature itu unsur kebahasaannya. Oke. Nah, apa saja dari teks recount itu? Number one, using simple past. Jadi menggunakan past tense. Karena terjadinya pada waktu yang lampau. Tentu saja tenses yang digunakannya adalah past tense. Oke. Number two, focus on a specific participant. Jadi fokusnya hanya spesifik partisipan, tokohnya siapa aja di situ, fokus di situ, ya kejadiannya. Oke, next number three, using the conjunction, menggunakan conjunction kata penghubung seperti then, before, after that. Misalkan dari kejadian satu ke kejadian berikutnya. After that, I went to the museum. Misalkan seperti itu ya kalimatnya. Kemudian number four, using action verb. Banyak action verb ya. Kalian nanti cari sendiri apa itu action verb, such as when, stay, live. Jadi kata kerja yang asik. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Jadi kata kerja yang asik yang dilakukan. Oke. Ya, jadi language feature-nya ada 4. Simple past tense. Yang kedua, focus on specific participant. Using the conjunction. Number 4, using action verb. Ya, jadi itu. Nah, ini ringkasannya ya. Oke. Now, let's see the example. Ini contoh teksnya ya. Oke, let's see. Read the text and answer the question. Jadi nanti kalian baca teks ini. Nanti slide berikutnya ada pertanyaan mengenai teks recount ini. Judulnya A Beautiful Day at Jogja. Last week, my friend and I went to Jogja. We visited many places. Nah, ini paragraf pertama tadi masuk orientation. Ya, orientation. Oke, orientation tadi apa? Background ya. Jadi awal mula kejadiannya ini ya, ada waktunya, ada orangnya, ada tempatnya. Yang kedua events. Nah, event itu kejadiannya apa saja? Kejadiannya jadi secara chronological ya, berurutan. Oke, let's see. First, we visited Parangtritis. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Oke, first, nah berarti yang pertama yang dia kunjungi apa? Parangtritis Beach ya, katanya di Parangtritis itu mataharinya begini, pemandangannya sangat indah, angin bertiup. Ini ya, jadi tempat yang dia kunjungi yang pertama adalah Parangtritis Beach. Second, we visited Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there, such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes, etc. We looked around in the zoo and also took pictures of those animals. Then we felt hungry, so we went to a restaurant as soon as we finished our lunch. We decided to go home. Oke, tadi yang pertama ya Parangtritis. Yang kedua dia mengunjungi Gembira Loka Zoo. Jadi Gembira Loka Zoo adalah kebun binatang Gembira Loka. Jadi dia melihat banyak binatang seperti monkeys, tiger, crocodiles, ya, ular dan yang lain-lain. Then, nah itu ada kata penghubungnya ya kelas seperti tadi menggunakan conjunction, ada conjunction. Then, nah setelah itu kemudian we felt hungry, kami lapar, kemudian pergi ke restoran.
Setelah makan siang, we decided to go home. Kami memutuskan untuk pulang. Nah, itu ya. Oke, ini events. Jadi eventnya berurutan. Mana dulu yang dia kunjungi, kemudian kemana, dan berakhir di mana. Itu ya, artinya chronological itu. Oke, kalian menemukan ya, di sini ada conjunction. Next, reorientation. Nah, tadi yang ada di akhir. For me, that was a beautiful day. We really enjoyed it. And I hope I could visit Jogja again. Nah, reorientation tadi a personal comment ya. Jadi pendapat pribadi tentang yang dia tulis oleh si penulis tersebut. Nah, di kepada akhir dia sebutkan seperti itu kan. For me, menurut saya itu adalah hari yang sangat indah. Kami benar-benar senang di sana. Dan saya berharap saya bisa kembali mengunjungi Jogja. Oke, itu ya. Ini contoh teksnya yang sederhana. Oke. Nah, kita lihat ya. Language feature-nya. Oke, tadi sudah ada generic structure-nya. Bagian-bagiannya. Sekarang kita lihat language feature-nya ya, kelas. Oke, last week my friends and I went. Nah, when itu kata kerja kedua. Itu termaksud action verb ya. Visited juga ya. Jadi itu menggunakan kata kerja kedua. First, nah ada kata first, terus yang ke bawahnya ada second, then. Itu masuknya berarti secara chronological ya, chronological, dan itu adalah conjunction yang secara berurutan yang digunakan ya. Kemudian fokus on a specific participant. Fokusnya kan siapa di dalam cerita tersebut, berarti my friends and I, berarti teman-temannya dan dia, berarti fokus kegiatannya dia saja gitu ya. Jadi tidak menceritakan yang lainnya. Oke, itu language feature-nya sudah ada ya. Di bawahnya ada ini juga ya, reorientation-nya sama di situ menggunakan kata kerja kedua. Oke, let's see the question based on the text. Oke, answer the question below. Jadi pertanyaannya berdasarkan tadi ya, teks yang tadi. Question number 1. Okay, you ready? Who went to Yogyakarta? Yang pergi ke Yogyakarta tadi siapa? Okay, do you still remember? Ya, my friends and I. Ya, jadi teman-teman saya dan saya. Where did they go in Yogyakarta? Kemana saja mereka pergi Yogyakarta? Tadi apa saja? Parangtritis, kemudian Gembira Lokaju, yang kedua, yang ketiga makan di restoran katanya ya. Kemudian how did the writer tell Parangtritis Beach? Gimana sih penulis menceritakan Parangtritis Beach? Nah, tadi beautiful ya. Beautiful scenery. The sun shone bright, jadi matahari bersinar dengan cerah. Kemudian apa katanya? Ya, pantainya indah. Ya, dia sebutkan tadi itu pendapat si penulis tersebut. Oke, how did they feel in Yogyakarta? Bagaimana perasaan dia di Yogyakarta? Oke, ada tadi ya. Itu ada di paragraf terakhir di bagian reorientation ya. They feel ya, they felt glad, dan mereka merasa senang bisa ke Yogyakarta dan berharap bisa ke Yogyakarta lagi lain waktu. Oke, that's about the question based on the text-nya. Oke, gimana setelah kalian melihat ini recount text? It's easy, right? Jadi mudah. Jadi recount text itu bisa berupa cerita pengalaman kalian sendiri. Jadi pengalaman kalian saat
liburan gitu ya. Ada juga bisa menceritakan sebuah sejarah, itu bisa termasuknya recount text. Misalkan sejarah terjadinya perang, nah itu karena kejadiannya di lampau ya kelas, jadi termasuk recount text juga. Okay, I think it's enough for today class. Thank you for your attention. See you next time. Ya, sampai ketemu lain waktu ya bersama saya. English class online with me, Miss Eva. Thank you. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.